PT Astra International Tbk dengan kode emiten ASII, perusahaan besar yang bergerak dalam multisektor holdings yang dimana terdiversifikasi 7 pilar segmen bisnis diantaranya otomotif, jasa keuangan, alat berat, pertambangan, konstruksi dan energi, agribisnis, infrastruktur dan logistik, teknologi informasi, serta properti, hampir mencakup seluruh aspek sektor yang berjalan di Indonesia. Sebelumnya kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Arianti Syariarta Sianipar SE MSc selaku dosen pengampu pada mata kuliah ini karena dengan sabar telah membimbing kami dan memberikan kami masukan serta saran dalam melaksanakan analisis riset investasi PT Astra International ini. Berikutnya itu ada deskripsi bisnis. PT Astra International Tbk didirikan di Jakarta pada tahun 1997 sebagai sebuah perusahaan perdagangan umum dengan nama Astra International Inc. Pada tahun 1990 dilakukan perubahan nama menjadi PT Astra International Tbk dalam rangka penawaran umum perdana saham perseroan kepada masyarakat, yang dilanjutkan dengan pencatatan saham perseroan di Bursa Efek Indonesia dengan menggunakan kode saham ASI. Berikut merupakan kegiatan bisnis dari 7 segmen usaha Astra. Yang pertama yaitu otomotif. Laba bersih segmen otomotif group menurun 70% menjadi 1,8 triliun rupiah yang mencerminkan penurunan volume penjualan yang signifikan. Yang kedua yaitu jasa keuangan. Laba bersih bisnis jasa keuangan group menurun 36% menjadi 2,8 triliun rupiah selama periode ini, terutama disebabkan oleh peningkatan provisi guna menutupi peningkatan kerugian kredit bermasalah pada bisnis pembiayaan konsumen dan alat berat. Yang ketiga yaitu alat berat, pertambangan, konstruksi, dan energi. Laba bersih grup dari divisi alat berat, pertambangan, konstruksi, dan energi menurun sebesar 40% menjadi 3,1 triliun rupiah. Keempat yaitu agribisnis. Laba bersih dari segmen agribisnis group mencapai 464 miliar rupiah, meningkat secara signifikan dibandingkan laba bersih pada 9 bulan pertama tahun 2019. Yang kelima yaitu infrastruktur dan logistik. Segmen infrastruktur dan logistik group mencatat rugi bersih 59 miliar rupiah pada 9 bulan pertama tahun 2020. Dibandingkan dengan laba bersih sebesar 155 miliar rupiah pada periode yang sama tahun lalu. Yang keenam yaitu teknologi informasi. Laba bersih dari segmen teknologi informasi group menurun 66% menjadi 26 miliar rupiah. Dan yang terakhir yaitu properti. Segmen properti group melaporkan peningkatan laba bersih dari 41 miliar rupiah menjadi 86 miliar rupiah. Berikutnya yaitu strategi perusahaan. Yang pertama, memastikan adanya kedisiplinan dan pengelolaan finansial di seluruh grup Astra. Sebagai contoh, penghematan biaya, kemudian melakukan prioritas daripada belanja modal. Fokus yang pertama, memastikan adanya pengelolaan yang baik dengan prinsip operational excellence di tiap unit bisnis. Yang kedua yaitu mempercepat transformasi digital dan adaptasi digital. Untuk memastikan daya saing yang baik dan tetap relevan di masa kini, perseroan juga terus melakukan ekspansi bisnis baru dalam memperkaya portofolio perusahaan. Dan yang terakhir yaitu perseroan memastikan dalam mencari peluang bisnis baru. Perseroan akan mengedepankan prinsip keberlangsungan atau sustainability dalam melakukan eksplorasi baru atau seleksi dari investasi baru. Baiklah, saya Claudia Chaniagi Manihuru akan membawakan analisis mengenai analisis makroekonomi dan analisis keuangan pada PT Astra International dengan kode emiten ASII. Analisis makroekonomi. Pada pandemi COVID-19 yang terjadi memberikan ancaman kesehatan dan ekonomi global secara negatif. Indonesia pun terdampak dengan adanya situasi ini. Pasar modal juga mengalami tekanan sejak Maret 2020, di mana indeks harga saham gabungan pada Bursa Efek Indonesia mengalami penurunan karena banyak investor yang menjual sahamnya. Hal ini menunjukkan bahwa return saham ada pada 2 perusahaan di grup Astra berpengaruh negatif terhadap pandemi COVID-19. Dapat dilihat pada laporan laba rugi konsolidasian PT Astra International, laba per saham tahun 2020 mengalami penurunan.
Strategi Astra dalam memanajemen keuangan di masa pandemi COVID-19. Di tengah pandemi, perusahaan Astra Internasional berfokus ke jangka pendek kinerja bisnis dan kepercayaan konsumen akan terdampak oleh situasi pandemi COVID-19. Pertama, Astra memastikan kedisiplinan dari setiap jajaran dalam menerapkan kebijakan pemerintahan untuk penanggulangan pandemi COVID-19. Kedua, Astra juga memastikan kedisiplinan pengelolaan keuangan dari seluruh unit bisnis. Kabar baik dari Astra di masa pra-pandemi. Deru penjualan mobil PT Astra Internasional semakin kencang di awal tahun 2022. Penjualan secara wholesale pabrik ke dealer di periode kuartal pertama sudah melebihi raihan sebelum pandemi. Data dari Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia menunjukkan penjualan wholesale mobil di kuartal pertama 2022 menembus 263.810 unit. Dari angka tersebut, penjualan grup Astra mencapai 142.044 unit atau naik sebesar 43,69% dibanding penjualan kuartal 1 2021, yaitu sebanyak 98.853 unit. Analisis keuangan. Pertumbuhan pendapatan. Astra Internasional Tbk membukukan pendapatan sebesar 233.049 triliun rupiah dengan laba bersih 25,2 triliun pada 2021. Terjadi peningkatan pendapatan sebesar 33% dan peningkatan laba bersih sebesar 25% dibanding tahun 2022. Pada tahun 2020, perusahaan berkode saham ASII ini mencatatkan pendapatan sebesar 175,5 triliun rupiah dan laba bersih sebesar 16,16 triliun rupiah. Kondisi modal PT Astra Internasional Tbk. ASI menyiapkan dana belanja modal atau capital expenditure di kisaran 18 triliun rupiah sampai 20 triliun rupiah untuk tahun 2022. Nilai tersebut hampir mendekati anggaran Capex ASII sebelum pandemi COVID-19 bergulir. Pada tahun 2019 silam, belanja modal ASII ada di kisaran 21 triliun rupiah. Namun selama pandemi yang dimulai pada tahun 2020 kemarin, Capex ASII hanya 8 triliun rupiah. Kemudian Capex ASII mulai naik lagi menjadi 9,2 triliun rupiah di tahun lalu. Kebijakan dan riwayat dividen PT Astra Internasional Tbk. Direksi merekomendasikan jumlah dividen yang akan dibagikan dengan pertimbangan kinerja perusahaan tahun berjalan, pergerakan pertumbuhan perusahaan dan imbal hasil menarik yang sewajarnya diterima para pemegang saham perusahaan serta saldo laba perusahaan yang positif. Baik, posisi persaingan pada PT Astra Internasional Tbk. Yang pertama itu tingkat rivalitas di antara para pesaing barunya tinggi. Para pesaing Astra merupakan bidang industri dan otomotif yang memiliki persaingan di luar negeri. Faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat persaingan itu sendiri adalah dalam hal harga, pelayanan, kualitas, dan fasilitas yang ditawarkan. Astra memandang kalau persaingan yang terjadi di antara industri bidang otomotif sebagai cara untuk menuju ke arah yang lebih baik dengan memperbaiki posisi dan meningkatkan kualitas produk. Yang kedua itu ancaman masuknya pendatang barunya bisa dibilang tinggi. Pesaing dari PT Astra International Tbk adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang otomotif, agribisnis, dan jasa keuangan. Seperti yang bergerak di bidang otomotif yaitu Yamaha, Suzuki, Kawasaki, dan lain-lain. Banyaknya jumlah perusahaan dalam bidang otomotif, agribisnis, teknologi, dan pelayanan finansial dapat menjadi sebuah ancaman barang substitusi bagi PT Astra karena bergerak dalam bidang yang sama. Yang ketiga itu ancaman barang substitusi. Bisa dibilang rendah. Ancaman produk pengganti di bidang dalam industri sendiri apabila dilihat dari fungsinya tidaklah tinggi. Misalnya kita lihat sudah banyak di Indonesia kendaraan umum, misalnya bus ataupun kereta api. Akan tetapi masih banyak orang yang bepergian menggunakan kendaraan pribadinya maupun jarak jauh juga jarak dekat.
Yang keempat, daya tawar pembeli atau konsumennya rendah. Daya tawar dari supplier Astra tidak begitu tinggi karena Astra memiliki supplier yang memang sudah merger dengan perusahaan di Jepang dan penghasil sebagian besar komponen atau mesin untuk produk yang dijualnya, sehingga jumlah permintaan konsumen lebih banyak daripada ketimbang produsen. Yang kelima itu daya tawar penyedia input atau pemasok. Perusahaan Astra ini cukup dikenal di Indonesia maupun internasional, sehingga perusahaan ini memiliki kesempatan untuk menegosiasikan harga yang lebih rendah, atau dapat meminta masukan yang lebih berkualitas dan persyaratan kredit yang lebih ringan. Maksudnya karena perusahaan Astra ini bisa dibilang terkenal, jadi pemasoklah yang awalnya menegosiasikan untuk memasukkan barangnya ke Astra ini, sehingga Astra tidak mencari pemasok tetapi pemasoklah yang mencari Astra. Baik, selanjutnya tinjauan industri pada PT Astra International Tbk. Untuk Astra sendiri yang dimana sebagai salah satu pemain industri otomotif terdepan atau sudah bisa dibilang terkenal, Grup Astra mendukung program elektrifikasi pemerintah, yaitu menargetkan peluncuran kendaraan listrik di tahun-tahun yang akan datang. Dan juga sebagai keunggulan strategi produksi untuk melayani kebutuhan pasar domestik dan ekspor, Astra juga terus mendukung target pemerintah untuk ekspor non-komoditas. Segmen bisnis otomotif Grup Astra, baik roda 4 maupun roda 2, selalu memperkenalkan model-model baru yang dinamis dan menarik untuk memenuhi kebutuhan konsumen nasional, yang dimana contohnya yaitu PT Astra Auto Parts Tbk atau AOP, sebagai produsen dan distributor komponen kendaraan bermotor. Saat ini juga telah mengekspor sekitar 74 jenis komponen yang terdiri dari baterai, ban, komponen elektrikal, transmisi mesin, hingga komponen lainnya ke 50 negara tujuan ekspor. Astra International juga memiliki diversifikasi usaha yang beragam, sehingga bisa mengontrol kinerjanya walau di tengah pandemi ini. Di lain sisi, walaupun di bidang otomotif tertekan atau bisa dibilang menurun pendapatannya, namun segmen CPO atau minyak sawit dan komoditas Astra bisa mencetak kinerja cukup baik. Diversifikasi bisnis yang cukup besar ini diantaranya otomotif, batu bara, emas, CPO, perbankan, hingga juga berinvestasi di Gojek membuat kinerja Astra stagnan. Terima kasih. Evaluasi. PT Astra International Tbk merupakan market leader dalam industri otomotif di Indonesia. Kemampuannya untuk menghadirkan kendaraan yang handal, berkualitas, dan unggul di setiap segmen, serta didukung oleh jaringan distribusi yang luas dan layanan penjual yang baik telah membuat Astra mampu mencatatkan peningkatan laba bersih dari tahun ke tahun. Untuk melakukan analisis yang menyeluruh atas kondisi perusahaan, dapat dilakukan melalui analisis fundamental dengan pendekatan top-down analisis. PT Astra International Tbk menggunakan metode free cash flow to equity, dividend discount model, dan PE ratio untuk menentukan nilai intrinsik saham perusahaan. Sementara dari analisis laporan keuangan PT Astra International yang dilakukan dari tahun 2017 hingga 2021 terlihat secara keseluruhan memiliki kinerja keuangan yang baik yang dapat dilihat dari baiknya rasio aktivitas, likuiditas, solvabilitas, profitabilitas. Free cash flow film, ringkasan kinerja. Hasil arus kas bebas 12 bulan terakhir PT Astra International adalah 10,3%. Hasil arus kas bebas PT Astra International untuk tahun buku yang terakhir Desember 2017 hingga 2021 rata-rata 7,1%. PT Astra International beroperasi pada median hasil arus kas bebas sebesar 5% dari tahun fiskal yang berakhir Desember 2017 hingga 2021. Melihat ke belakang dalam 5 tahun terakhir, imbal usaha arus kas besar PT Astra International mencapai puncaknya pada Desember 2021 sebesar 14,8%. Hasil arus kas bebas PT Astra International mencapai titik terendah dalam 5 tahun pada Desember 2019 sebesar 3,3%. Hasil arus kas PT International menurun pada 2017, 2019, dan meningkat pada 2018. EBIT, ringkasan kinerja. Pertumbuhan EBIT 12 bulan terakhir PT Astra International adalah 141,3%. Pertumbuhan EBIT PT Astra International tahun buku yang berakhir Desember 2017 hingga 2021 rata-rata 14,0%. PT Astra International beroperasi pada pertumbuhan EBIT rata-rata 0,9% dari tahun fiskal yang berakhir Desember 2017 hingga 2021. Melihat ke belakang dalam 5 tahun terakhir, pertumbuhan EBIT PT Astra International mencapai puncaknya pada Maret 2002 sebesar 141,3%.
Pertumbuhan EBIT PT Astra International mencapai level terendah dalam 5 tahun pada Desember 2020 sebesar 49%. Pertumbuhan EBIT PT Astra International menurun pada 2017, 2019, 2020 dan meningkat pada 2018. EV atau EBITDA, ringkasan kinerja 12 bulan terakhir EV atau EBITDA PT Astra International adalah 6,7%. EV PT Astra International untuk tahun buku yang berakhir Desember 2017 sampai dengan 2021 rata-rata 9,2%. PT Astra International beroperasi pada median EV sebesar 8,5% dari tahun buku yang berakhir Desember 2017 hingga 2021. Melihat ke belakang dalam 5 tahun terakhir, EV Astra International mencapai puncaknya pada Desember 2017 sebesar 11,4%. EV PT Astra International mencapai level terendah dalam 5 tahun pada Desember 2021 sebesar 7,1%. EV PT Astra International menurun pada 2017, 2019 dan meningkat pada tahun 2020. Nominal growth, perhitungan persen pertumbuhan jangka panjang PT Astra International sebesar 1%. Kami menggunakan terminal growth sebesar 1% untuk menggambarkan pertumbuhan perusahaan hingga kedewasaan. Risiko investasi. Risiko kompetisi. Astra selama ini dikenal sebagai pionir dalam distribusi kendaraan dan memiliki ekosistem otomotif yang lengkap. Merek-merek kendaraan roda 4 PT Astra mencakup Toyota, Daihatsu, Isuzu, Audi Truck, Peugeot, dan BMW. Sedangkan merek-merek kendaraan roda 2 PT Astra umumnya adalah Honda. Dengan jumlah saham beredar sebanyak 40.443.553.140 lembar di harga Rp5.800 per saham. Kapitalisasi pasarnya adalah sebesar Rp234,80 triliun. Saham ASI termasuk ke dalam sektor aneka industri. Dengan kapitalisasi sebesar itu, bobot ASI adalah sebesar 73% dari total kapitalisasi sektor aneka industri. Dampak dari risiko investasi yang perlu diwaspadai adalah apabila terjadi pendapatan yang lebih rendah dari perkiraan dan juga laba bersih yang rendah dari perkiraan.